melakukan, menggenapkan apa yang diwahyukannya kepada saudara dan saya. Yang diperlukan adalah percaya. Kalau saudara mau bersama Tuhan Yesus, tidak ada yang tidak bisa. Salam jumpa kembali sahabat penerobos. Hari ini kita akan masuk dalam pembicaraan tentang buah roh yang keempat, yaitu bicara tentang kesabaran. Apakah kesabaran? Kita akan bicara lebih lanjut. Sebelumnya kita akan mulai dengan doa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan kembali percayakan buat kami. Untuk kami boleh belajar tentang karakter-Mu sendiri, yaitu bicara tentang kesabaran. Mari wahyukan hikmat dan pengertian yang melimpah-limpah untuk kami mengerti dan mampu melakukannya dan menghidupinya dengan kekuatan Roh Kudus-Mu yang dahsyat. Berbicaralah atas kami siap mendengarkan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, bicara tentang kesabaran, kita akan bicara lebih lanjut lagi tentang pengertian sabar itu sendiri. Tapi sebelumnya kita akan baca di dalam ayatnya dalam 1 Korintus 13 ayat 1 sampai dengan ke-4a. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar. Dan saya percaya tidak kebetulan kalau kata kasih itu sabar ada di pertama kali bicara tentang apa arti daripada kasih itu sendiri. Sabar. Sabar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti daripada sabar itu adalah ketenangan hati dalam menghadapi cobaan. Jadi ketenangan hati, sifat tenang, tidak tergesa-gesa, tidak terburu nafsu, tidak lekas marah, tidak lekas putus asa, tidak lekas patah hati dan tabah. Itu adalah arti sabar itu sendiri. Dan bagaimana bisa memiliki sabar, kita akan belajar lebih lanjut ya saudara ya. Sabar itu adalah karakter Tuhan melalui buah-buah roh yang keempat yang kita bahas hari ini. Karena Tuhan itu adalah kasih. Dan sabar dalam menghadapi apa saja, tadi kita bicara tentang kasih sendiri, kasih itu ketenangan hati. Kasih itu dikatakan sifat tenang, tidak tergesa-gesa, tidak lekas marah, tidak cepat putus asa, tidak lekas patah hati dan tabah. Itu adalah sabar. Sabar dalam menghadapi kesesakan saudara. Seperti dikatakan Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Sabar dalam menghadapi kesesakan. Dalam hal apa? Dalam hal apapun juga bicara tentang kesesakan. Adalah situasi yang sangat tidak mengenakan saudara. Situasi yang membuat saudara kecewa. Ketika saudara menghadapi sesuatu masalah, mungkin bicara tentang dalam rumah tangga saudara, tentang ekonomi, tentang usaha, tentang anak, tentang keluarga, saudara menghadapi kesesakan. Tapi Tuhan bilang sabar ya, jangan cepat marah, tenang, jangan cepat putus asa saudara. Percayalah selalu ada pengharapan ketika kita datang kepada Tuhan. Maka kenapa kita perlu sabar? Karena kita percaya akan janji Tuhan. Bahwa Tuhan berjanji bahwa badai pasti berlalu. Masalah pasti akan lewat. Kemenangan dan kepastian menjadi bagian saudara saya. Karena Tuhan berkata kita adalah orang-orang yang keluar lebih daripada pemenang. Kalau kita tahu dalam menghadapi apapun kita pasti keluar lebih daripada pemenang. Ya sudah sabar saudara. Hadapi, lewati, jalankan. Dan saya percaya seperti bagaimana Yusuf menghadapi begitu banyak cobaan. Begitu banyak ujian yang harus dilaluinya. Ketika ia dikatakan dibuang ke sumur oleh saudara-saudaranya. Dijual sebagai budak. Ketika ia
menjadi difitnah masuk penjara. Dan bahkan ketika ia dilupakan, ketika ia boleh menafsirkan mimpi dari seorang juru minuman dan juru roti istana. Dan beliau sabar, Yusuf sabar, dia jalani setiap proses yang harus dihadapinya dengan kesabaran karena percaya akan janji Tuhan bahwa satu hari ia akan menjadi seorang penguasa. Ya, jadi saudara percayakan janji Tuhan bahwa Tuhan berjanji dalam Yeremia 29 ayat 11. Aku tahu benar rancangan apa yang ada padaku untuk kamu, kata Tuhan. Rancanganku adalah damai sejahtera, bukan kecelakaan, hari depan yang penuh harapan. Jadi saudara percayakan janji Tuhan, hari depanmu pasti penuh harapan. Yang penting adalah saudara tetap bergantung kepada Tuhan. Tetap mengandalkan Tuhan. Tetap berlindung dalam perlindungannya. Tetap berseru kepada Tuhan. Tetap berdoa, dan saya percaya janjinya adalah pasti. Aku hanya perlu sabar menanggung segala sesuatu. Jalan ke setiap prosesnya. Tenang karena ada janji Tuhan dan ada kepastian. Dan dikatakan di sini sabar dalam menghadapi kesesakan. Yang kedua, 1 Korintus 4 ayat 12 katakan, kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. kalau dianiaya sabar, saudara. Hadapi setiap prosesnya seperti Tuhan sudah melewati proses itu untuk menyelamatkan kita. Sedemikian saudara pun harus melewati proses itu menyelamatkan sesama saudara. Ya, jadi artinya kalau 1 Korintus 6 ayat 7 bilang begini, ya dikatakan adanya saja perkara di antara kamu sudah telah menunjukkan kekalahanmu. Kenapa engkau tidak lebih suka dirugikan? Kenapa engkau tidak lebih suka diperlakukan dengan tidak adil? Jadi artinya ya udah enggak apa-apa saudara. Asalkan orang itu tetap datang kepada Tuhan. Asalkan orang itu tetap cinta Tuhan. Enggak apa-apa kalau saudara harus dirugikan. Enggak apa-apa kalau saudara perlakuan yang tidak adil. Yang dikatakan firman Tuhan tadi, pada saat dimaki, mari kita berkati, waktu dianiaya sabar, tenang saudara ya. Dikatakan jangan cepat marah. Ya, itu adalah sabar. Tidak lekas marah, tidak lekas putus asa pada saat menghadapi kesesakan. Tidak dikatakan tidak tergesa-gesa mengambil keputusan. Belajar untuk sabar, tenang. Dan saya percaya di dalam ketenangan saudara bisa peka mendengar suara Tuhan. Di dalam ketenangan saudara, itulah letak kekuatan kita dikatakan. Nah, oleh karena itu saudara, yang Tuhan mau kita sabar dalam menghadapi kesesakan. Ketika dianiaya sabar. Jalan terus saudara. Jangan pernah berhenti berdoa ketika engkau dianiaya mungkin oleh sesamamu di dalam departemen doa, dalam pelayanan di gerejamu. Mungkin engkau harus mengalami aniaya pada saat engkau sudah melakukan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Tetapi engkau tidak dihargai, engkau tidak dianggap, bahkan engkau direndahkan. Sabar artinya jalankan terus pelayananmu. Sabar bicara artinya tetap jangan tinggalkan doamu. Sabar artinya saudara tetap melakukan pekerjaan baik. Sabar itu artinya tetap lakukan apa yang biasa saudara lakukan. Jadi jangan menyerah, jangan putus asa. Dan kita juga harus belajar sabar, dikatakan 1 Korintus 13 ayat 7. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Sabar dalam menanggung segala sesuatu. Segala sesuatu bicara banyak hal saudara. Iya, dalam menanggung itu semua saudara harus belajar sabar. Sabar artinya tenang. Sabar artinya enggak cepat marah. Sabar artinya jangan putus asa. Sabar artinya tabah dalam menghadapi segala sesuatu. Nah, ini yang Tuhan mau saudara saya lakukan. Dan juga sabar dikatakan 2 Korintus 1 ayat 6. Jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu, sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita juga. Ya, sabar dalam penderitaan. Kita belajar dari para rasul bagaimana mereka mengalami begitu banyak penderitaan, dan penderitaan demi penderitaan bukan karena apa yang jahat yang mereka lakukan, tidak. Tapi mereka menanggung penderitaan karena melayani pekerjaan Tuhan.
Jadi saudara, kita belajar di sini bahwa mereka sabar menanggung segala sesuatu. Mereka sabar dalam penderitaan. Mereka sabar ketika mereka dianiaya dan mengalami kesesakan, saudara. Percayalah kepada Tuhan. Tuhan berkata begini, saudara. Jumlah rambutmu pun terhitung semuanya. Dan saya percaya setiap kejadian yang saudara dan saya alami Tuhan izinkan karena Tuhan punya tujuan. Karena dikatakan Amsal 16 ayat 4, Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Dan percayalah Tuhan tidak pernah merencanakan kecelakaan dalam hidupmu. Tuhan berkata bahwa rancanganku adalah damai sejahtera hari depan yang penuh harapan. Dan itu yang harus saudara pegang dan percayai. Bahwa Tuhan membentuk saudara dengan tujuan menjadikan engkau indah pada waktunya. Seperti Tuhan seringkali mengumpamakan kita tentang bejana tanah liat. Yang dibentuk dari tanah liat yang gak ada harganya dan dijual pun gak ada yang mau beli, saudara. Tetapi dari tanah liat yang tidak berharga dibentuk bejana yang menjadikan bejana itu indah pada waktu setelah diproses. Bejana itu menjadi indah. Dan saudara, untuk menjadi bejana harus mengalami proses dan pembentukan. Dan saya percaya kalau tanah liat bisa berteriak, dia akan berteriak kesakitan ketika harus mengalami proses. Ketika dicabut kerikil-kerikil yang ada di dalamnya. Ketika dicabut rumput-rumput kering. Sehingga pada saat dicabut mungkin kalau dia berteriak dia akan menjerit kesakitan. Belum selesai prosesnya harus diputar-putar dibentuk menjadi sebuah bejana. Dan setelah itu dia harus dibakar dalam panas api dengan temperatur tertentu. Dan saya percaya kalau tanah liat bisa menjerit, dia berteriak pusing ketika diputar. Dia berteriak panas ketika dia harus dibakar. Dan diukir dengan benda tajam untuk membentuk bejana itu menjadi seperti yang diinginkan oleh penjunannya. Begitu juga saudara dan saya. Tuhan membentuk saudara untuk menjadikan saudara bejana yang indah. Yang berarti, yang berguna dan bisa menjadi berkat saudara. Oleh karena itu beri hidupmu untuk dibentuk oleh Tuhan. Ada satu lagu yang sering kita nyanyikan, suka-sukamu Tuhan. Kata suka-sukamu Tuhan berarti saudara seharusnya gak perlu marah ketika Tuhan mengizinkan pembentukan dan proses demi proses yang sangat menyakiti dalam hidupmu. Harusnya engkau harus belajar menerimanya dan percayalah pada saat setelah pembentukan engkau akan menjadi indah. Karena Tuhan tidak pernah membentuk menjadi buruk. Satu hari saya berjalan di Pleret dan saya berhenti di sebuah toko bejana. Dan saya bertanya nih iseng-iseng dengan pembuat bejana itu yang penjualnya. Saya bilang, Pak, Bapak pernah gak sih punya merencanakan untuk membuat bejana yang jelek banget yang ditaruh di depan toko Bapak? Saya bilang, iya enggak akan pernah begitulah non. Itu namanya saya bodoh banget kalau begitu. Saya akan berpikir membuat bejana yang sangat indah. Ya saya pasang ditaruh di depan toko saya. Sehingga orang yang melihat tergerak untuk datang dan membeli bejana buatan saya katanya. Saudara, seorang penjunan, pembuat bejana saja berpikir demikian. Apalagi saudara dan saya yang dibentuk oleh penjunan yang dahsyat yaitu Tuhan sendiri. Dia akan membentuk engkau sangat amat indah seturut apa yang menjadi kehendak dan rencananya dalam hidupnya. Untuk hidup kita. Jadi oleh karena itu saudara, berikan hidupmu dibentuk oleh Tuhan. Diproses sedemikian rupa engkau hanya perlu sabar sampai engkau terbentuk menjadi indah pada waktunya. Tuhan akan kirimkan orang-orang akan membentuk engkau menjadi alat pelatih buat saudara dan saya. Saya sampai terbentuk karakter sabar itu di dalam hidup saudara dan saya. Yaitu Tuhan akan kirim orang yang mengecewakanmu, yang menyakiti hatimu, yang menganiaya engkau, yang memaki engkau, yang merendahkan engkau. Tuhan izinkan mereka untuk membentuk karakter sabar dalam hidupmu. Apakah kau bisa sabar ketika menanggung itu? Apakah kau bisa sabar menerima keadaan itu? Ketika engkau bisa belajar sabar, maka saya percaya karakter Kristus yaitu sabar akan terbentuk di dalam hidupmu. Nah ini yang Tuhan mau ada pada saudara saya. Sabar dalam menghadapi kesesakan. Ketika engkau dianiaya, ketika engkau menanggung segala sesuatu, ketika engkau menderita, engkau hanya perlu sabar. Dan minta Roh Kudus beri kekuatan kepadamu. Dan memampukan engkau untuk menghidupi seperti apa yang dikatakan firman Tuhan. Maka yang dikatakan di dalam 2 Timotius 3 ayat 12. Memang setiap orang yang beribadah, yang mau hidup beribadah kepada Tuhan akan menderita aniaya. Jadi artinya juga dikatakan di perikop di atasnya berkata begini. Iman bertumbuh dalam penganiayaan dan pembacaan kitab suci. Jadi iman saudara tidak akan bertumbuh karena saudara membaca bolak-balik Alkitab 100.000 kali baca. Enggak. Dikatakan iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan, itu hanya imanmu yang timbul. Tapi benih kalau cuma timbul tunas dan tidak tumbuh, namanya benih itu mati. Jadi benih itu harus tumbuh.
Dan bagaimana iman atau iman itu tumbuh dalam hidup saudara saya. Harus melalui proses aniaya. Tidak ada jalan lain, tidak ada cara lain. Kalau ada aniaya di dalam hidupmu sebetulnya Tuhan sedang memberi pertumbuhan iman di dalam kehidupanmu. Asalkan engkau mau menghadapi setiap prosesnya dengan sabar. Sabar artinya tenang. Tuhan bilang tenang, tenang, tenang supaya engkau bisa berdoa. Ketika engkau berdoa engkau tidak akan jatuh dalam pencobaan. Jadi saudara yang diperlukan adalah ketenangan. Karena ketenangan itulah yang akan memberi kekuatan di dalam kehidupanmu. Waktu engkau tenang, kau akan dengar suara Tuhan. Waktu Roh Kudus berbicara dan kau berdoa minta Roh Kudus mampukan, engkau melakukan, Dia akan memampukan dan engkau akan bisa menghidupinya. Waktu engkau menghidupinya, maka imanmu mulai bertumbuh. Dan setiap kali proses demi proses yang dilalui, dengan sikap sedemikian yang saudara lakukan, saya percaya imanmu makin bertumbuh, 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 dan Tuhan berkata, sempurnalah engkau karena Bapa di surga sempurna. Iman kita harus bertumbuh menuju pada kesempurnaan. Maka dikatakan dalam Kolose 3 ayat 10, kita ini akan dibaharui hari lepas hari sampai menjadi segambar dengan haliknya. Sampai kita menjadi serupa dengan Yesus. Hidup itu adalah proses saudara. Dan saudara hanya perlu sabar dalam menanggung proses itu. Jalankan setiap prosesmu dengan fokusmu hanya kepada Tuhan. Belajar abaikan kehinaan dan tekun dalam memikul salibmu. Dan kau akan melihat hari lepas hari engkau akan bertambah bijaksana. Hari lepas hari engkau akan semakin mengenal Tuhan. Hari lepas hari engkau akan semakin cinta Tuhan. Hari lepas hari engkau tidak akan pernah meninggalkan Dia. Imanmu makin kuat tertanam dan semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Jadi saudara, contoh kita belajar dari Paulus dan kesabarannya. 2 Korintus 11 kita baca ayat 23 sampai dengan 28. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila, aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesa orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu. 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi urusanku sehari-hari, yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Ya, kita sudah mendengar bagaimana yang ditanggung dan dialami oleh Paulus dalam menghadapi, dalam melakukan pekerjaan Tuhan. Kita belajar bagaimana ia harus menanggung bahaya. Ia mengalami, dikatakan dilempar batu, kapalnya karam, ia kelaparan, ia menanggung banyak hal dalam melakukan pekerjaan Tuhan. Tetapi Paulus sabar. Dia lewati setiap proses dan pembentukan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupnya. Satu hari kita pernah mendengar cerita bagaimana Paulus dilempar batu sampai dikira sudah mati saudara. Ketika ia ditinggalkan dan dia bangun lagi dan dia pergi, ngapain saudara? Bukannya langsung mundur dan tidak lagi mau melayani atau beritakan Injil, tidak. Tapi yang dilakukan Paulus, dia pergi lagi ke tempat lain untuk memberitakan Injil kembali. Dan inilah yang Tuhan mau ada pada saudara saya. Sikap yang sabar menanggung segala sesuatu. Lanjutkan apa yang baik yang kau lakukan. Beribadah terus, berdoa, melayani pekerjaannya tanpa ada yang bisa menghentikan apa yang saudara lakukan. Dan ini diperlukan adalah sabar. Percaya ada janji. Kenapa kita bisa sabar? Karena kita percaya ada satu janji. Ada pengharapan yang pasti. Yang Tuhan berikan buat saudara saya. Kemuliaannya yang jauh melebihi penderitaan yang kau harus tanggung hari ini. Tuhan izinkan setiap prosesmu, tapi percayalah apa yang kau akan alami nanti jauh lebih indah, jauh lebih besar, jauh lebih nikmat dibanding apa yang kau harus tanggung hari ini. Bahkan kau tidak akan pernah ingat lagi penderitaanmu hari ini ketika kita boleh diangkat di awan-awan permai. Saudara, inilah pengharapan orang percaya. Kenapa hari ini kita berjuang? Kenapa hari ini kita bertekun? Kenapa hari ini kita rela menanggung segala sesuatu dan sabar menanggung segala sesuatu? Karena ada janji yang pasti yang Tuhan berikan. Tuhan berjanji dan Tuhan tidak pernah ingkar atas setiap janjinya. Dia akan menenapi setiap janjinya dan janjinya adalah pasti. Ada kemuliaan kekal yang menjadi bagian saudara saya. Oleh karena itu kau hanya perlu sabar. Sedikit waktu lagi engkau akan menerima janji itu.
Maka dikatakan di dalam Ibrani ke-10 ayat 35 dan 36 dikatakan, Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. iya. Dikatakan janganlah kamu melepas kepercayaanmu karena besar upah yang menanti. Ada upah yang besar yang menantikan saudara dan saya. Engkau hanya perlu sedikit ketekunan. Engkau hanya perlu sabar. Sampai kau memperoleh apa yang dijanjikan itu setelah kau melakukan kehendak Allah. Jadi oleh karena itu saudara, percayalah akan ada janji-janji besar. Ada janji-janji berkat yang Tuhan berikan bagi orang yang sabar. Dikatakan dalam Ibrani 6 ayat ke-15. Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Kita belajar dari Abraham bagaimana kesabarannya menanti janji Tuhan dari usianya 75 tahun sampai di usianya yang ke-100 tahun. Ia memperoleh apa yang dijanjikan, yaitu Ishak sebagai keturunannya. Saudara, kesabaran Abraham menjadi pelajaran buat kita. Engkau hanya perlu sabar walaupun hari ini sepertinya tidak ada dasar untuk percaya. Seperti itu juga yang dialami oleh Abraham. Bagaimana tidak ada dasar untuk ia percaya karena dikatakan istrinya dalam keadaan Sarah dalam keadaan sudah mati haid. Tidak ada dasar untuk percaya. Tetapi bagaimana ketika Abraham dengan sabar sampai ia menerima janji itu. Sedemikian juga buat saudara saya, engkau hanya perlu sabar. Walaupun tidak ada dasar untuk menerima janji itu. Tapi engkau hanya perlu sabar. Jalankan setiap prosesmu, hadapi setiap masalahmu. Ingat, libatkan Tuhan di dalamnya dan engkau akan lihat pertolongannya yang tidak pernah terlambat. Engkau akan melihat solusi demi solusi yang membuat engkau kagum akan Tuhan. Saudara, engkau hanya perlu sabar. Ada janji bagi orang yang sabar. Dan kita baca dalam 2 Timotius 2 ayat 24 sampai dengan 26. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap, mengajar, sabar, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Iya, bagi orang yang sabar, janji Tuhan keselamatan jiwa-jiwa. Bagi orang yang sabar, janji Tuhan adalah memperoleh, yaitu setiap yang dijanjikan Tuhan di dalam hidupannya. Saudara hanya perlu sabar, saudara, untuk bisa seperti yang dikatakan tadi 2 Timotius 2 ayat 24 sampai 26. Yang dikatakan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, sabar membimbing orang-orang yang suka memberontak. Mungkin ya boleh lepas daripada jerat si jahat, dikatakan demikian. Saudara, itu bukan hal yang mudah. Saya pernah mengalami masa di mana saya hampir-hampir putus asa untuk saya melanjutkan pelayanan ini. Karena ada orang-orang bilang Ibu Lydia tuh pelayanannya gak punya kuasa. Buktinya orang-orang yang dekat sama dia gak berubah-berubah, katanya begitu saudara. Saya nangis saudara ketika terima telepon salah satu orang yang suka ikut sama saya dalam pelayanan. Lagi marah-marah dengan seseorang sesamanya yang sama-sama suka ikut juga. Dan pada saat itu saya kecewa. Saya banting telepon, saya nangis sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, aku gak mau ajak lagi mereka Tuhan. Karena mereka gak mau berubah. Aku akan maju sendiri Tuhan. Aku akan tetap melayani Tuhan. Dan aku akan tetap beribadah kepada Tuhan. Tapi Tuhan tiba-tiba kasih lihat bagaimana ia pikul salib, ia jatuh. Ia pikul salib, ia jatuh. Berulang kali ia jatuh. Dan dia bilang begini, Lydia, kalau aku berpikir seperti kamu, aku tidak bangkit kembali ketika aku jatuh. Maka tidak ada satupun jiwa yang diselamatkan. Dan lihat kata Tuhan. Tuhan kasih lihat tangannya disalib. Dan dia berkata sudah selesai. Dan kau tahu hari ini ada begitu banyak jiwa yang diselamatkan. Itu yang membuat saya bangkit. Itu yang membuat saya melanjutkan pelayanan ini dan menyelesaikan. Saya berkata, Tuhan, aku tidak akan berhenti Tuhan. Aku mau bangkit dan melanjutkan tugas pelayanan ini. Dan aku harus menyelesaikan sampai garis akhir. Sampai aku lihat banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Banyak jiwa-jiwa yang dipulihkan. Banyak jiwa-jiwa yang bertobat. Banyak jiwa-jiwa yang cinta Tuhan. Saudara, kita hanya perlu sabar sebagai hamba Tuhan. Jujur bukan hal yang mudah untuk kita menjalankan tugas pelayanan ini. Seperti apa yang dialami Paulus bukan hal yang mudah. Paulus menanggung begitu banyak penderitaan, begitu banyak kesakitan.
Dia harus menanggungnya untuk melayani pekerjaan Tuhan. Tetapi Paulus sabar sampai dia melihat jiwa-jiwa yang begitu banyak yang dimenangkan. Saudara dan saya sebagai hamba Tuhan, sabar dalam menanggung segala sesuatu. Sabar dalam menerima proses. Sabar dalam pembentukan. Kau harus sabar. Lanjutkan tugas pelayananmu dan selesaikan sampai garis akhir. Dan saya percaya ada jiwa-jiwa yang kita akan menangkan terutama di hari-hari ini. Yang kita percaya kita sedang menantikan Pentakosta ketiga. Hari penuaian yang terbesar dan terakhir. Hari di mana jiwa-jiwa akan banyak datang dan mencari Tuhan. Dan mari diperlukan adalah seorang hamba Tuhan yang sabar dalam menghadapi segala sesuatu. Lanjutkan tugas pelayananmu walaupun kau harus menanggung banyak penderitaan. Walaupun kau harus begitu banyak menghadapi kesesakan. Menghadapi masalah mungkin dengan orang-orang sekelilingmu. Atau teman rekan sepelayananmu. Mungkin membuat engkau kecewa. Tapi hari ini engkau harus bangkit dan berkata, Tuhan, aku akan menyelesaikan sampai garis akhir. Tidak boleh ada yang menghentikannya. Karena sebentar lagi, waktu hanya sedikit waktu lagi kata Tuhan. Engkau hanya perlu sabar. Jalankan tugas pelayananmu dan mari kita siapkan diri kita untuk kita menerima janji. Seperti Tuhan mengumpamakan seorang wanita yang sakit bersalin. Pada saat ia sebelum bersalin ia menderita sangat kesakitan. Tetapi pada saat anak itu keluar, ia sudah lupa dengan apa yang dialaminya. Jadi begitulah saudara dan saya. Yang diperlukan hari ini adalah, mari saudara hadapi saja setiap prosesmu. Sabar saudara, tetap bertekun, jangan putus asa. Jangan engkau menjadi lemah, jangan engkau menjadi marah, jangan engkau terburu-buru atau tergesa-gesa. Tapi yang harus kau lakukan hari ini, tenang dalam menghadapi segala sesuatu, tabah. Ada Roh Kudus yang memberi kekuatan, ada Roh Kudus yang menyertai, ada Roh Kudus yang akan menghibur, ada Roh Kudus yang memberi kekuatan untuk kau bangkit. Jadi yang diperlukan hari ini andalkan Tuhan. Mari saudara hamba-hamba Tuhan. Mari datanglah kepada Tuhan. Mendekatlah kepada Tuhan. Carilah wajahnya dan rendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Maka kekuatan supranatural daripada Tuhan akan turun atasmu. Yang memberi kekuatan untuk kau sabar. Menanggung penderitaan. Menanggung kesesakan. Menanggung aniaya. Menanggung segala sesuatu. Roh Kudus akan memberi kekuatan untuk kita menanggungnya. Tuhan sabar. Tuhan izinkan segala sesuatu terjadi. Tuhan izinkan banyak hal saudara alami. Tapi semua untuk kebaikan saudara dan saya. Agar tidak ada satupun yang dikatakan binasa. Tuhan mau semua kita diselamatkan. Oleh karena itu saudara, mari saudara hanya perlu datang kepada Tuhan. Hadapi prosesmu, sabar menanggung segala sesuatu. Lihat ada tujuan-tujuan Tuhan dalam setiap proses yang membentuk engkau menjadi indah pada waktunya. Mari saudara kita satukan hati kita. Kita berdoa kepada Tuhan, Roh Kudus. Biarlah Tuhan engkau menaruhkan hikmat, pengertian dan pewahyuan yang melimpah-limpah. Untuk kami mengerti apa yang harus kami lakukan. Dan membentuk karakter sabar dalam hidup kami. Untuk kami miliki karaktermu yaitu sabar Tuhan. Untuk keselamatan jiwa-jiwa. Biarlah kami membayar harganya seperti Engkau sudah membayar harganya untuk kami. Untuk kami rela menanggung segala sesuatu. Sabar menanggung segala sesuatu. Dan kami boleh tetap mengucap syukur dalam segala hal. Karena kami percaya Tuhan izinkan semuanya. Untuk menjadikan kami sempurna melalui proses pembentukan. Terima kasih untuk hikmat, pengertian, pewahyuan yang Tuhan berikan. Terpuji nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami naikkan syukur kami dan kami terima kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikian sahabat Probos, tetap kuat, tetap semangat, jangan pernah undur, sabarlah menanggung segala sesuatu. Karena Tuhan izinkan semua untuk kebaikan saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati, salam GOB.